Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Baik ibu-ibu, akan saya langsung mulai diskusinya pada kesempatan siang hari ini. Sebelum dimulai, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan diskusi tentang budaya positif, terutama budaya positif di lingkungan sekolah kita ya ibu-ibu. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah yang dikatakan budaya, berarti kita sudah tahu ya ibu, budaya itu sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang seterusnya selanjutnya menjadikan suatu pembiasaan, itu namanya budaya. Nah, di sini budaya positif berarti kegiatan itu dilakukan berulang-ulang ya dalam bentuk yang positif, namanya budaya positif. Contohnya kalau di lingkungan sekolah kita apa ya ibu ya kalau budaya positif ya bu? Misalnya ketika kita menyambut anak ya, anak bersalaman itu termasuk ke dalam budaya positif. Selain itu apa ibu? Banyak sekali ya bu ya. Kita dalam berdoa sebelum makan, berdoa sebelum belajar. Ya, pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan dalam keseharian kita mengajar, itulah budaya positif. Nah, selanjutnya di dalam budaya positif ini saya langsung mengacu pada perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kontrol itu di sini ada stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Nah, saya akan sampaikan kontrol itu sebenarnya siapa yang memiliki kontrol Bapak Ibu? Kita atau orang lain? Kontrol itu kan berasal dari diri kita atau diri orang lain. Nah, sesungguhnya kontrol itu berasal dari diri kita sendiri. Kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Di sini misalkan saya ambil contoh itu genggaman tangan. Kita kepalkan tangan kita ya ibu-ibu semuanya. Nah, kepalkan tangan kita. Di dalam kepalan tangan ini kita sudah memiliki sesuatu yang berharga bagi kita. Nah, seandainya Bu, misalkan Bu Rani, kepalan tangannya Ibu Rani nanti ini diminta untuk dibuka, sedangkan Bu Rani di sini menyimpan barang berharga yang dimiliki Bu Rani. Ketika saya minta buka, kira-kira dibuka atau tidak ya Ibu ya? Dibuka atau tidak ya Bu? Tidak. Nah, kita bisa membuka atau tidak itu tergantung dari kontrol diri sendiri. Itu namanya kontrol diri ya. Jadi kita mau membuka kepalan kita mau menuruti perintah orang lain atau tidak itu tergantung kepada diri kita sendiri. Itu namanya kontrol diri ya. Kontrol diri atau ada juga kontrol pilihan. Nah, kalau kontrol pilihan itu biasanya kita pengen membuka tapi dengan suatu alasan, misalkan dalam keadaan yang seharusnya tidak dibuka tapi kita harus membuka dalam keadaan yang biasanya kita terjepit ya Bu. Di sini saya akan menyampaikan disiplin kontrol. Ya, disiplin kontrol tadi itu dengan kepalan tangan. Contohnya makna disiplin kontrol yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Makna disiplin. Di sini ada semua perilaku memiliki tujuan. Ada macam-macamnya, yaitu ada teori motivasi. Teori motivasi ada tiga. Saya bacakan saja ibu-ibu. Teori motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, teori motivasi yang pertama dan kedua itu termasuk dalam motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik. Tadi ada menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Ada dua, menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan. Nah, terus ada lagi untuk menghindari diri sendiri. Yang sini menghindari diri sendiri.
bagaimana motivasi, teori motivasi ini. Nah, ini ekstrinsik Bapak Ibu, mohon maaf, ekstrinsik. Ini intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik tentunya motivasi yang berasal dari dalam atau dari luar Ibu? Dari luar ya, ekstrinsik itu keluar. Kenapa kita motivasi itu kok dapatnya dari luar? Karena kita tujuannya hanya untuk menghindari hukuman. Jadi contohnya seperti apa? Ketika Ibu berangkat ke sekolah, berangkatnya pagi banget. Tapi niatnya saya mau berangkat pagi supaya nanti sama kepala sekolah aku nggak dimarahin. Nah, itu sudah masuk ke dalam motivasi ekstrinsik, yaitu menghindari hukuman supaya kalau yang PNS nanti nggak kesiangan, jamnya nggak dikurangi. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Nah, ini juga termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Berangkatnya pagi supaya mendapatkan pujian, supaya nanti mendapat predikat guru terbaik. Ya, termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, di sini ada motivasi intrinsik, yaitu menghindari diri sendiri. Ini munculnya dari dalam diri. Nah, sebenarnya motivasi yang paling baik yang kita lakukan adalah motivasi intrinsik, muncul dari dalam diri kita. Saya mau berangkat pagi itu karena memang sudah kewajiban saya menjadi guru. Saya berangkat pagi untuk menjadi contoh teladan anak-anak yang baik. Nah, sebenarnya seperti itu yang kita lakukan ya Ibu. Paham ya Ibu? Motivasi ada dua asalnya. Yang pertama dari ekstrinsik, yang kedua dari intrinsik. Ya, ada nilai-nilai kebajikan. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Ini saya hapus. Saya ganti nilai-nilai kebajikan. Yaitu ada keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa Ibu? Nah, terutama untuk tahun ajaran baru ini kita sangat diperlukan, bahkan sangat diwajibkan untuk kita para guru untuk membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kalau bahasa kasarnya kalau dulu itu peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kan di dalam kelas dilarang ribut, dilarang merusak mainan, dilarang. Nah, bahasanya dilarang. Jadi yang tertanam di pikiran anak-anak itu saya tidak boleh, saya harus. Jadi di sana intinya buruk ya Bu ya. Nah, dari dilarang itu kita ganti menjadi keyakinan kelas. Bedanya apa peraturan dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas itu berasal dari sekolah itu. Sekolah itu memiliki peraturan yang tadi saya sebutkan, dilarang merokok misalkan kalau di SMP. Kalau di keyakinan kelas ini, peraturan itu kita ubah menjadi suatu kesepakatan yang dilaksanakan antara guru dan siswa. Jadi keyakinan kelas itu terbentuk karena sudah disepakati oleh guru dan siswa. Kita bisa contohkan apa Ibu kalau keyakinan kelas? Saya contohkan misalkan seperti ini. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Ya, itu salah satunya keyakinan kelas. Yang kita kalau tahun ajaran baru kita biasanya selalu buat kesepakatan. Kalau kita seringnya kita walaupun tidak tertulis tapi kita sudah ucapkan ke anak-anak ya Bu ya. Jadi kalau mau makan kita harus berdoa ya Nak. Kalau selesai mainannya dirapikan kembali. Nah, itu contoh-contoh dari keyakinan kelas ya Ibu-ibu. Dan itu sudah disepakati antara guru dan anak-anak. Di sini ada model berpikir menang, kolaborasi, dan konsensus pencipta pilihan-pilihan baru yang disampaikan dari teori kontrol tadi. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dari teori William tadi. 5 posisi kontrol itu, posisi kontrol siapa? Posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah, posisi kontrol ya. Jadi posisi kontrol kita dalam mengajar
sebagai penghukum. Tentunya kita kalau sebagai guru TK masih ada nggak ya Bu budaya kita menghukum anak-anak? Kalau nggak diberesin mainannya nggak boleh makan. Nah itu seperti penghukum. Itu kita boleh lakukan nggak Bu kalau guru TK seperti itu Bu? Tidak ya Bu ya, kurang baik dilakukan ya Bu. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini contohnya seperti ini. Kalau mainannya nggak diberesin, nanti Bunda dimarahin sama Ibu kepala sekolah. Bunda nggak mau kamu seperti itu. Nah itu pembuat rasa bersalah terhadap anak. Ini juga kurang baik disampaikan. Kenapa? Karena ini menjadi beban anak. Anaknya merasa bersalah, akhirnya dia psikisnya bisa terganggu ya Ibu. Yang ketiga, posisi kontrol kita. Yang ketiga sebagai teman. Kita sering biasanya tuh kalau guru itu sebagai teman. Bagaimana kita ikut ke dunia mereka, ikut menjadi teman mereka. Semua yang mereka lakukan kita ikut. Intinya kita ingin mendalami dunia mereka ya Bu. Tapi dampak negatifnya apa Bu sebagai teman? Biasanya yang dialami itu bagaimana kalau sebagai teman? Kita sering ya Bu, saya sendiri sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Jadi ketika kita terlalu mendalami, kita menjadi teman mereka, wali murid kadang diminta untuk anaknya potong kuku, udah di sekolah juga bundanya sering potongin kuku. Nah jadi kurang efektif juga ya Bu kita praktekkan kalau kita guru sebagai teman. Tinggal kita harus pintar-pintar kita dalam mengelola diri kita. Yang keempat sebagai pemantau. Jadi hanya dipantau saja anak-anak itu kira-kira sampai mana ya, dia bisa apa enggak ya, tapi memantau saja, tidak ada tindak lanjutnya. Ini yang posisi kontrol yang paling baik kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Bagaimana Bapak Ibu sebagai manajer? Karena seperti ini, kita ketika berada bersama anak-anak, kita mengajak dia untuk ketika mengalami masalah, kita berikan penguatan, kita ajak mereka kadang berteman, kita ajak mereka kadang sebagai seorang murid, tidak selalu menjadi temannya. Jadi kita bisa mengontrol dia, kita bisa menjadi guru yang paling baik untuk anak-anak. Yang paling baik digunakan posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Ya, terus lanjut. Di sini saya akan ada segitiga restitusi. Materi berikutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Saya akan ambilkan di sini segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu cara yang kita gunakan untuk memecahkan masalah yang dialami anak menjadi sebuah kekuatan. Ada tiga di segitiga restitusi, ada tiga tahapannya. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dalam kita memecahkan masalah yang terjadi pada anak, kita hendaknya melakukan tiga tahapan ini. Menstabilkan identitas. Yang pertama, misalkan anak itu kok jarang berangkat, anak itu sering mukulin temannya di sekolah. Caranya kita menstabilkan identitasnya bagaimana Ibu? Nah, tadi kemarin Bunda lihat kamu kok kurang semangat dan kamu jarang berangkat sekolah. Ada apa? Nah, itu yang menstabilkan identitas. Validasi kebutuhannya. Nanti kan dia bilang, aku nggak berangkat itu Bunda karena di rumah ibuku nggak punya uang untuk sanggup misalkan, atau di rumah ibuku lagi repot, tadi bilang seperti itu. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kita lanjut menanyakan, oh iya boleh kalau kamu nggak berangkat tapi ibumu lagi repot, tapi tidak seperti itu. Kalau tidak berangkat terus nanti kamu ketinggalan
ketinggalan pelajaran. Itu validasi kebutuhan. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Nah, kan kita di sekolah punya keyakinan kelas. Nah, jadi kalau kamu jarang berangkat ke sekolah, kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Apa yang harus kamu lakukan? Itu yang menanyakan keyakinan. Jadi dari kesalahan anak itu, anak akan muncul dari diri dia sendiri untuk memotivasi dirinya supaya menjadi lebih baik. Jelas ya Bapak Ibu ya? Lanjut, di sini tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa? Bertahan hidup ya Ibu ya. Yang kedua tentang penguasaan. Yang ketiga kasih sayang. 2 penguasaan. Yang ketiga kasih sayang. Yang keempat tentang kesenangan. Yang 5 tentang kebebasan. Kesenangan. Yang kelima kebebasan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Kelima kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi. Apabila salah satu kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka dia bisa berperilaku yang lain. Misalkan seperti ini Bu, dia kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Yang lain terpenuhi tapi dia tidak senang. Akhirnya apa? Perilaku dia bisa berbeda. Dia suka teriak-teriak sendiri di dalam kelas. Karena apa? Karena dia hatinya bosan, dia pengen senang, tapi tidak bisa mendapatkan kesenangan. Akhirnya dia membuat gaduh, membuat teriak-teriak di dalam kelas. Nah, contohnya seperti Ibu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kelima kebutuhan dasar itu harus terpenuhi. Baik Bapak Ibu, sepertinya materinya ya. Sepertinya materi kita sudah habis. Ya, materi kita sudah selesai sampai 5 kebutuhan dasar. Silakan kepada Ibu yang ingin menambahkan atau yang ingin bertanya atau yang ingin sharing, dipersilakan Ibu. Monggo. Atau masih kurang jelas Ibu? Monggo Ibu. Misalkan cerita tentang masalahnya anak boleh. Mau tanya Bunda. Iya Bu, monggo silakan Bunda Iin. Sudah dijelaskan mengenai yang seperti kesepakatan kelas tadi, apa istilahnya ini? Keyakinan kelas Ibu. Nah, apakah itu sama Dari kesepakatan kelas dan dengan keyakinan ya? Apakah itu sama atau berbeda? ya. Baik, terima kasih Bu Iin untuk pertanyaannya. Di sini yang pertama itu sebelum saya bahas tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, yang pertama tentang peraturan kelas tadi ya Bu ya. Saya jelaskan peraturan kelas itu kan peraturan itu yang dibuat dari salah satu pihak dan harus ditaati oleh seluruh warga yang ada di sekitarnya. Nah, tadi Bu Iin yang ditanyakan tentang kesepakatan kelas ataukah sama dengan keyakinan kelas ya. Kesepakatan kelas itu intinya sama ya Bu dengan keyakinan kelas. Jadi sesuatu itu dilakukan, diambil diambil keputusan itu, peraturan itu berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Ya, seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Bu Iin. Ibu-ibu yang lain monggo apabila ada pertanyaan. Cukup. Tidak ada Ibu. Terima kasih. Demikian diskusi materi yang saya sampaikan tentang posisi kontrol. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf.
Sikila mengucapkan salam. Nah, boleh duduk kembali. Siapa lagi ya? Mau lihat yang tertib, yang ganteng. Nih, tadi setelah mengucapkan salam, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Novel, yuk boleh dipasang Novel. Dipasang Novel. Oke, iya boleh, di mana saja boleh. Ya, susunya tapi tetap. Oke, ditekan. Terima kasih Novel. Nah, ini apa tadi? Apa? Yang tahu boleh pasang. Kalau makan sikapnya harus. Tapi Bunda maunya yang lain duduk rapi. Nanti baru Bunda panggil. Duduk rapi, duduk anteng. Yuk Hasni. Kalau makan itu harus sambil duduk. Yuk dipasang. Iya. Duduk rapi. Terima kasih Hasni. Pinter. Oh ya, ini siapa yang tahu boleh pasang apa? Tunjuk jari dulu baru. Apa? Ais. Oke Ais. Membuang sampah di tempat sampah. Tunjuk jari dulu baru Bunda sebut. Terima kasih Ais. Oke. Ada lagi? Iya, mencuci tangan sebelum. Oke, yuk boleh dipasang Dani. Oke. Terima kasih Dani. Duduk rapi, buat lingkaran. Disebut dulu. Ini gambar apa ini? Berbagi mainan berarti Siva yang masak. Boleh silakan. Berhenti dulu. Lingkaran besar. Iya. Coba yang rapi lagi. Udah punya gambar lagi satu ini apa ini? Ini bergembira Deva. Terima kasih. Ya, terima kasih Deva. Oke, lingkaran besar lagi. Lingkaran besar. Ya, kita sebutkan ya. Keyakinan kelas kita yang pertama kita harus saling bersalaman kepada Bunda di sekolah. Lalu sebelahnya apa ini? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ini apa? Kalau makan sikapnya harus sambil duduk. Yang ini buang sampah di tempat sampah. Yang ini mencuci tangan pinter. Yang ini berbagi mainan. Yang ini harus selalu harus selalu senang. Pinter. Tepuk tangan Bunda. Nah, itu yang harus kita laksanakan ketika kita di sekolah. Ya, supaya apa? Supaya belajarnya menjadi tertib, supaya semuanya menjadi senang. Lingkaran besar. Bunda, ini gambar apa ini? Ini apa ini? Kita dengan teman harus saling berbagi mainan, berbagi makanan. Terus ini 1, 2, 3. Sebelum belajar kita harus baca doa. Harus apa ini? Baca doa. Setelah belajar juga harus berdoa. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Terus ada lagi.
Harus kalau makan harus duduk anteng, nggak jalan-jalan. Terus tada, apa ini? Apa ini? Depa. Apa ini, gambar apa? Iya, membuang sampah di mana? Nah, kalau punya sampah, sampahnya dibuang di kotak sampah. Ada lagi. Nah, sebelum dan sesudah melakukan kegiatan kita harus mencuci tangan. Ada lagi. Tada. Harus selalu bergembira. Nah, nanti Bunda beri perintah satu-satu. Selamat pagi, Fredela. Selamat pagi, Bunda. Hebat. Fredela, Bunda mau tanya. Beberapa hari ini Fredela kok nggak ikut baca doa ya sebelum belajar sama Bunda dan teman-teman? Males. Kenapa males? Aku sering bantuin Marah-marah. Kalau pagi suka marah-marah di rumah. Oh, terus jadi Fredelanya ini sih harus berdoa. males berdoa di sekolah. Oh, Fredela karena kesel sama mamanya, jadi Fredela boleh meluapkan seperti itu perasaannya ya. Tapi itu kan perbuatan tidak baik. Dan di sekolah kita punya keyakinan kelas. Salah satunya yaitu berdoa sebelum Belajar. Nah, itu tahu. Berarti Fredela sudah melakukan kesalahan ya. Nah, untuk seterusnya Fredela harus berbuat apa tuh untuk memperbaiki kesalahannya? Menjadi apa ya? Nanti untuk kedepannya Fredela ingin menjadi pemimpin doa ya? Apa? Menjadi apa? Pemimpin doa. Iya, mulai kapan itu? Besok. Wah, hebat, terus dulu sama Bunda. Nah, jadi mulai besok Fredela mau jadi pemimpin Doa. pemimpin doa sebelum Belajar. Iya, janji sama Bunda ya. Fredela tidak akan melakukan itu lagi ya. Oke, terima kasih Fredela. Selamat pagi. Assalamualaikum Dani. Waalaikumsalam. Selamat pagi nak ganteng. Selamat pagi, ya. Pinter. Nak Bunda mau tanya, kemarin kok Daniel berantem sama Arfi ya? Iya nggak sih? Arfi ngambil mainan Daniel. Oh, terus? Arfinya dipukul sama Daniel. Oh, karena Danielnya kesel. Oh, nak boleh dan Daniel itu merasa kesal dengan orang lain, dengan teman ya. Tapi yang dilakukan Daniel itu kurang tepat, kurang baik. Nah, kita di sekolah punya keyakinan kelas kan ya. Nah, keyakinan kelas kita di sekolah salah satunya adalah harus saling berbagi. Berbagi apa? Mainan, berbagi makanan juga. Lalu kita sesama teman juga harus saling bermaafan, saling menyayangi dengan teman ya. Nah, sekarang apa yang akan dilakukan Daniel kepada Afi? Mau meminta maaf. Wah, anak hebat, anak soleh. Besok Daniel meminta maaf dengan Afi ya, dan berjanji tidak bermusuhan, tidak memukul teman lagi. Oke, terima kasih Daniel, anak hebat. Selamat sama Bunda. Oke, assalamualaikum. Terima kasih Bunda sudah mengajariku minta maaf dengan kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Sri Hayati MPD, Kepala Sekolah dari CGP Siti Rohayani SPD dari TK PKK 1 Yosomulyo. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Siti Rohayani sebagai CGP Angkatan ke-8 di Kota Metro yang telah melakukan pengimbasan dan diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat, sehingganya bisa dapat menularkan ilmunya dan dapat diterapkan di TK PKK 1 Yosomulyo. Terima kasih ucapan saya dari Kepala Sekolah, terus semangat, terus melakukan perubahan. Kepada Bu Siti Rohayani,
Semangat guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.